Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, sahabat Qur'ani sekalian, salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu nisfus sabr." Puasa itu separuh kesabaran. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum, padahal makanan itu milik sendiri, minuman itu milik sendiri. Ia menahan diri tidak mengkonsumsinya. Demikian pula menahan diri dari mengupat, dari marah, meskipun ia dipancing-pancing orang. Dijawabnya, "Inni shaimun," sesungguhnya aku sedang berpuasa. Menahan diri, inilah sebagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa, dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang sabar. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Al-Zumar ayat 10. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan. Keutamaan yang kedua, orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah. Mayyatullah artinya seorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan perlindungannya dan pertolongannya dan ridhonya. Adapun jad Allah tidak sama dengan tidak bersama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga, kunci kebaikan. Bersama bersyukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Yang keempat, dicintai Allah. Keutamaan sabar berikutnya, orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin," dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surah Al-Imran ayat 146. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, ia akan dilindungi oleh Allah, ia akan dikasihi oleh Allah, ia akan dijaga Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang memusuhinya, maka Allah akan membelanya. Tidak seperti yang dikira banyak orang bahwa sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela atas pasrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada pada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya meskipun banyak hal yang merintanginya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan.
Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya. Sholat dijalankan, tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan, tetapi gibah tetap dijalankan. Sehingga ada istilah prokem, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang, meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar. Banyak orang mengira saat seorang mendapatkan kesulitan, lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya, dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis, tetapi telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya.